Pas sekarang itu pandemi kurang terkontrol masalah pengobatan gitu kan, yang biasanya tiap hari. Nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah akhirnya saya takutin aja udah untuk berobat terus sampai sembuh. Selain COVID, untuk tuberkulosis juga kita harus khawatir. Sudah 17 bulan Imam Rosadi bergelut dengan penyakit tuberkulosis TBC. Baginya, perjuangan sembuh dari sakit TBC kian terasa panjang di masa pandemi COVID-19. Rumah sakit tempat pria 24 tahun ini berobat dijadikan rumah sakit rujukan COVID-19. Alhasil, layanan pengobatan Imam dan pasien bukan penderita COVID-19 terpaksa dipindahkan. Yang biasanya gitu kan, dulu kan ke RSUD Pasar Minggu kan jalan kaki kan, nggak ituin ngeluarin uang gitu kan. Tempat tinggal ke puskesmas gitu, naik transportasi umum gitu kan. Selama 1 jam lebih. Kalau naik ojek online gimana ya? Ongkos juga gitu kan. Walaupun seminggu 2 kali gitu kan. Bolak-balik berapa gitu. Tidak hanya jarak berobat yang lebih jauh, menggunakan transportasi umum membuat Imam rentan alami penularan COVID-19. Akibat bakteri yang bersarang, daya tahan tubuhnya lemah. Ya, pengambilan obat gitu kan, naik transportasi umum kan pasti banyak orang, ketemu sama orang gitu kan, takut aja gitu pasti. Pas sekarang itu pandemi kurang terkontrol masalah pengobatan gitu kan, yang biasanya tiap hari sekarang cuman seminggu 2 kali gitu. Nungguin efek samping obat kan nggak kuat gitu. Kalau udah minum obat di sana pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mual lah segala macam gitu. Barulah kalau udah enakan baru pulang. Imam divonis menderita tuberkulosis RO atau resisten obat. Pada penderita TBC RO, kuman TB lebih kuat dan tidak dapat diobati dengan obat di tahap awal. Jenis TBC yang Imam derita mengharuskan ia mengonsumsi obat dengan dosis yang lebih tinggi dan memiliki efek samping yang mengganggu kondisi tubuhnya. Setiap hari, ia harus mengonsumsi hingga 17 butir obat dalam 1 kali waktu. Ini aja berapa ya? 3, 9, 9, 10, 15. Ini 17-an. Iya, 17 butir ini. Kadang pakai itu sih, pisang, kalau enggak biskuit, biar enggak terlalu enak banget sama itunya, obat. Dirasain, mual, pasti gitu. Muntah, pasti. Kadang-kadang puyeng gitu kan, keliengan gitu. Terus kadang-kadang nyium bau sesuatu aja udah enek gitu. Itu udah gimana gitu. Sing. COVID-19 hingga kini masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Waspada terhadap COVID-19 bukan berarti harus abai terhadap penyakit lain seperti tuberkulosis. Tuberkulosis menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dengan kasus TBC terbanyak setelah Cina dan India. TBC merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan estimasi kasus mencapai 845.000 kasus. Data kematian penderita TBC selalu naik setiap tahun dengan penemuan kasus TBC yang masih belum maksimal. TBC dan COVID-19 sama-sama berstatus pandemi. Pola penularan juga hampir mirip dengan COVID-19. Orang yang khawatir karena COVID ini kan karena kalau tertular dalam waktu paling lama 14 hari kan langsung jadi sakit. Berbeda dengan tuberkulosis, walaupun tertular terjadi sakitnya biasanya lama, lebih dari 2 minggu bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun baru kemudian timbul gejala. Jadi orang seolah-olah merasa ini bukan sesuatu yang mesti dikhawatirkan. Padahal menurut saya selain COVID,
Untuk tuberkulosis juga kita harus khawatir. Kementerian Kesehatan menyusun protokol terkait tata laksana layanan TBC selama masa pandemi COVID-19 bagi fasilitas layanan kesehatan. Langkah ini diambil guna memastikan penyediaan layanan dan sistem operasional layanan TBC tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Protokol ini memuat sejumlah panduan terkait tindakan pencegahan, manajemen dan perencanaan, sumber daya manusia, perawatan dan pengobatan, serta layanan laboratorium. Di antaranya, kebijakan pengalihfungsian fasilitas kesehatan yang mengobati TBC menjadi tempat rujukan pasien COVID-19 harus tetap mengakomodir keberlangsungan pengobatan pasien TBC. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan wajib memastikan bahwa pasokan obat untuk penderita TBC cukup. Selama pandemi, mekanisme pemantauan minum obat pasien dilakukan dengan metode jarak jauh antara pasien dengan tenaga kesehatan. Layanan TBC ini harus tetap berjalan. Jadi tidak ada sebenarnya pasien TBC yang terhenti pengobatannya ataupun pemeriksaan laboratoriumnya karena terhalang pandemi COVID-19. Jadi layanan-layanan TBC itu harus tetap dibuka dengan tentunya menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Menderita tuberkulosis bukanlah akhir kehidupan, sebab penyakit menular ini bisa disembuhkan. Meski untuk menggapai kesembuhan, perjuangan keras harus dilalui penderita. Di antaranya terpaksa kehilangan mata pencaharian karena harus jalani pengobatan. Ya terus berjuang saya untuk hidup karena saya ingat ke anak-anak saya.